Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Vincent dari kelas RPL Soda. Kali ini saya akan mengerjakan flow, yaitu mengajarkan kakak kelas JavaScript. Sini saya bersama Kobudi dan Niken. Nah, jadi di sini kita ada satu halaman login. Nah, jadi di sini ada div untuk menyimpan modalnya. Modalnya ada ID namanya modal dan kelas modal. Nah, kodenya ini CSS simpan di style.css ini. Nah, jadi ini untuk properti dari kelas modalnya. ID-nya itu digunakan di JavaScript-nya. Nah, di footernya ini memanggil script JS plus login JS. Nah, jadi disimpan di bagian public JS. Oh iya, saya tuh ini di public JS login JS. Nah, di sini dia akan mencari elemen setiap kali login yang namanya login, dan setiap kali diklik dia akan munculkan modal. Nah, tapi kali ini kita akan ini ID yang login di sini. Modal. Beta pas dulu. Nah, jadi kalau klik tombol yang memiliki ID login, di mana di bagian di ini memiliki ID login, dia akan membuat div kelas ini memiliki ID modal menjadi display per blok, yang dimana akan memunculkan. Jadi modal ini di default adalah displaynya hidden, display not. Nah, jadi coba kalau misalnya di bagian kita akan coba buat displaynya ini jadi blok di start. Nah, kalau dia mulainya langsung jadi blok, dia akan langsung menunjukkan modalnya. Sekarang kita ganti menjadi nol. Sekarang kalau kita pakai login, nah dia akan muncul. Dan kalau diklik dia akan tutup. Jadi apa boleh bisa menjelaskan ulang apa yang Oke. Nah, jalan di atas scroll. Nah, di sini ada halaman login. Nah, di sini di halaman login ada namanya linknya. Linknya ini untuk buttonnya ke data. Lalu di bawahnya juga ada namanya modal. Modalnya ini untuk menunjukkan atau menginformasikan bahwa dia harus masukkan datanya. Nah, di JS ini dia untuk membantu mengambil get elemen by ID. Berarti elemen yang ada di halaman login, pas kita klik dia bakalan muncul modalnya. Modal yang kita lihat tadi yang di login. Login ini kan tadi ada modal nih. Di sini ditulis sila masukkan username dan password. Tadi mana tadi? di login Di login. Bukan ini tadi. Nah, ini start. Nah, di stylenya ini ada bagian modalnya ini
bagian display kita ganti jadi blok, dia otomatis muncul langsung. Kalau kita pakai non, dia gak akan muncul langsung, dia wajib diklik dulu. Contohnya seperti ini yang non. Kalau untuk nutupnya sama aja, diklik lagi. Kalau ini kita ganti ke blok, coba ketik. Nah, kita refresh di sini. Oke. Nah, di sini langsung ya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya jelasin. Oke, jadi dari video kali ini terima kasih telah bagian akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Luther Timson dari kelas RK12. Hari ini saya akan buat video blog mengajarkan kakak kelas JavaScript. Jadi saya akan menjelaskan mengenai fungsi modal untuk edit. Jadi ini menggunakan JavaScript. Nah, jadi di tempat tabelnya ini ada tombol. Jadi kalau diklik dia akan menjalankan function insert. Insert ini dia connect ke JavaScript melalui footer. Jadi di footer ini ada source ke user.js. User.js ada function insert. Jadi kalau diklik yang memiliki ID modal user, dia akan membuat kalau ada fungsi jalan yang namanya ID yang modal user, displaynya bakal jadi blok. Kemudian bisa pencet tombol back di sini. Kalau diklik modal kontennya, dia akan menjalankan function back. Nah, jadi di back ini dia akan membuat style model usernya jadi display node. Nah, jadi untuk mengatur style itu ada di style CSS, style CSS-nya ini di bagian ini. Ada di modal konten dan modal ini. Di modal display none dia akan tidak akan muncul pas awal websitenya di loading. Nah, jadi kemudian di bagian ini ketika diklik insert oke, jadi segitu saja video. Oh ya, orang bisa Oke, Tachahau, untuk Minca, Steven, oke. Jadi berdasarkan dengan adik kelas saya jelasin, saya akan menangkap beberapa. Nah, seperti kita bisa lihat di sini di dalam codingan ini, ya di sini kita mendapatkan nomor username, foto, password, dan aksi. Di sini kita juga bisa mendapatkan ID user body-nya, 1 join foto 1 2 3. Nah, terus di sini kita juga ada diajarin sama adik kelas saya ini ID user. Di sini ada ditulisnya labelnya username. Nah, di sini value job. Kalau misalnya kita nggak ada tulis apa-apa, maka website-nya butuh akan kasih dia warning itu dibayar. Di sini juga ada password sama dengan value-nya 1 2 3. Oke, terus setelah itu kita bisa lihat dari website di sini. Ya, semuanya udah cocok juga ya dari codingan yang diajari sama adik saya ini. Dan yang beda ya segitu saja sih yang saya bisa tangkap dari adik kelas saya ini. Kiraan gitu ya, terima kasih. dari video kami, terima kasih.